Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi hari ini Jumat 2. Selamat pagi saudara, mendengarkan Warta Berita edisi pagi hari ini Sabtu 23 Maret 2024. Dengan sari berita, Kepolisian Resort Polres Manggarai Barat mengamankan 4 tersangka narkotika dalam sebulan. Curah hujan di Kabupaten Ngada masih tinggi dan juga berpotensi menimbulkan bencana alam. Dan masyarakat diminta agar tetap waspada apabila hujan terjadi lebih dari 1 jam. Bersama saya Leli Kara, kita akan ikuti segera berita selengkapnya. Kepolisian Resort Manggarai Barat mengamankan 4 tersangka narkotika dalam sebulan. Informasi ini disampaikan Epi Wahab. Kepolisian Resort Polres Manggarai Barat menetapkan 4 orang tersangka kasus narkotika di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Penangkapan pertama terjadi pada 2 Maret 2024 dengan 2 orang tersangka berinisial HD 37 tahun dan AH 30 tahun. Dan penangkapan kedua terjadi pada 6 Maret 2024 dengan tersangka DS 22 tahun dan F 41 tahun. Beserta barang bukti masing-masing sabu seberat 0,5 gram dan sabu seberat 0,18 gram. Kepala Kepolisian Resort Kapolres Manggarai Barat AKBP Arisat Moko dalam konferensi persnya mengatakan dalam 2 kasus yang diungkap, masing-masing diterapkan pasal yang berbeda dikarenakan modus operasi yang digunakan tersangka pun berbeda. Dan narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh keempat tersangka dari Bima, Nusa Tenggara Barat menggunakan kapal feri ASDP. Adapun perbedaannya karena modus operandi dari kedua LP tersebut juga berbeda. Yang pertama di LP01 ini 2 orang tersebut patungan, ya tahu ya patungannya, patungan uang untuk beli barang ke Bima, di barang ke Bima kemudian naik ferry ke Labuan Bajo. Nah sementara yang satu lagi yang LP02 si F ini meminta si DS untuk membeli. Ya. Jadi ada peran DS di sebagai kurir. Beli sama dari Bima, kemudian dibawa ke Labuan Bajo dengan menggunakan kapal feri. Adapun pasal yang diberikan kepada tersangka HD dan AH dijerat dengan pasal 112 ayat 1 junto pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana 4 sampai 12 tahun penjara. Sedangkan tersangka DS dan F dijerat pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 112 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 5 sampai 20 tahun penjara. Lanjut, Kapolres Arisat Moko menambahkan dengan adanya penangkapan 2 kasus narkotika di bulan yang sama pada tahun 2024 tentu akan memberikan indikasi bahwasannya penyalahgunaan narkotika di Manggarai Barat akan berpotensi berkembang apabila tidak dicegah dari sekarang. Perlu kita mati bersama bahwa yang pertama sudah terjadi 2 kasus penyalahgunaan narkotika di tahun 2024 di bulan pertama. Yang kedua, distribusinya menggunakan ferry. Ini ya tentunya menjadi bahan masukan bagi kita semuanya dalam rangka melakukan pencegahan sehingga harapannya ke depan Labuan Bajo aman, dijauhkan dari peredaran gelap narkoba. Saat ini Kepolisian Resort Manggarai Barat sedang mendalami dan mengembangkan lebih lanjut terkait kasus narkotika ini dengan tersangka dan barang bukti yang ada saat ini. Kita beralih ke berita selanjutnya. H-10 jelang Lebaran, Kantor Kasya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 4 ND akan bangun pos koordinasi atau posko angkutan laut Lebaran tahun 2024 di Pelabuhan IPND. Suima melaporkan.
Pelaksana Lalu Lintas Angkutan Laut KSOP kelas 4 ND Sepriandi Alfred kepada RRI Jumat 22 Maret 2024 di ruang kerjanya mengatakan posko yang akan dibangun nanti untuk memberikan kemudahan bagi para pemudik terkait informasi keberangkatan kapal, pengamanan hingga kesehatan khususnya selama musim mudik Lebaran. Dijelaskan, posko angkutan laut Lebaran di Pelabuhan IPI sebagai posko induk untuk embarkasi penumpang, sedangkan di Pelabuhan ND difokuskan untuk turunnya truk-truk ekspedisi. Sementara kita fokus di Pelabuhan IPI, Pelabuhan ND kita fokus untuk truk-truk yang turun dari kapal Roro, nanti mereka di Pelabuhan ND dan berkegiatannya. Ia melanjutkan, karena ND termasuk dalam 110 pelabuhan pantau, maka sejak awal pembentukan posko sampai berakhirnya kegiatan, semuanya dilaporkan ke posko pusat di Kementerian Perhubungan RI. Ditambahkan, dengan adanya posko, pihaknya akan meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran dengan selalu update info cuaca dari BMKG sebagai langkah antisipatif yang akan dilakukan terhadap persetujuan berlayar selama masa angkutan Lebaran. Pengerjaan lanjutan proyek jalan provinsi yang menghubungkan Nangapanda Pu'ukungu Maukaro telah menimbulkan kerusakan pada badan jalan yang sebelumnya telah dikerjakan oleh Pemkab ND di wilayah Desa Oja, Kecamatan Nangapanda. Rosa Dalima melaporkan selengkapnya untuk Anda. Masalah jalan jurusan Pu'ukungu Maukaro, Kepala Desa Kamu Beka Melkior Mega dalam wawancara kepada RRI Jumat pagi mengungkapkan kendaraan yang membawa material untuk proyek lanjutan tersebut telah merusak badan jalan yang sudah ada sebelumnya. Menurutnya puluhan titik badan jalan mengalami kerusakan akibat pengangkutan material menggunakan truk bertonase besar untuk proyek tersebut. Saat melintasi ruas jalan Pu'ukungu Maukaro yang telah dikerjakan menggunakan APBD Kabupaten ND pada tahun sebelumnya, pihaknya telah mendokumentasikan gambar di titik-titik jalan yang rusak. kondisi terkini ruas jalan Pu'ukungu Maukaro, terkhususnya di wilayah di Desa Oja, itu cukup memprihatinkan karena memang kondisi jalannya sudah rusak parah. Hal ini disebabkan oleh kendaraan yang dengan kapasitas yang muatannya begitu besar melewati itu untuk mengantar material pembangunan jalan lanjutan jalan jurusan Pu'ukungu Maukaro yang berlokasi di Batu Api sampai ke Kambeka. Saat ini kerusakan tersebut telah mengganggu kenyamanan masyarakat yang hendak melintas di ruas jalan di Desa Oja. Mega berharap kontraktor atau perusahaan yang melaksanakan pembangunan jalan yang menggunakan dana impres tersebut untuk memperbaiki kondisi jalan khususnya di ruas jalan Oja yang saat ini rusak parah. Dia juga berharap kepada Pemkab ND untuk mempertimbangkan kondisi tersebut sebagai bahan evaluasi guna mengatasi masalah yang mereka hadapi. Kita juga berharap kepada pemerintah daerah untuk bisa melihat itu dan menjadi bahan evaluasi guna mengatasi masalah. Jangan sampai kalau seandainya pekerjaan itu sudah selesai, kemudian pada akhirnya masyarakat yang akan melintasi jalur tersebut akan mengalami hal sama seperti jalan yang belum dikerjakan. Dengan adanya kerusakan badan jalan, masyarakat meminta pemerintah segera mengambil langkah perbaikan demi keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan serta kelancaran proyek pembangunan jalan provinsi yang saat ini sedang berlangsung. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Curah hujan di Kabupaten Ngada masih tinggi dan juga berpotensi menimbulkan bencana alam sehingga masyarakat diminta agar tetap waspada apabila hujan terjadi lebih dari 1 jam. Warga dianjurkan untuk mencari tempat aman khususnya masyarakat yang tinggal di bantaran sungai maupun lokasi rawan longsor. Informasi ini disampaikan Ferry Sool. Kabupaten Ngada masih berpotensi rawan akan bencana alam dengan tingginya intensitas curah hujan yang terjadi pagi maupun sore hari sehingga masyarakat diminta untuk selalu waspada agar tidak menjadi korban dari bencana alam yang bisa terjadi kapan saja. Hujan deras walau tidak disertai angin kencang tetap menjadi ancaman keselamatan masyarakat yang beraktivitas di luar rumah bahkan melumpuhkan ekonomi masyarakat yang ingin bekerja mencari nafkah sehingga diharapkan masyarakat bisa menahan diri untuk tidak bepergian saat hujan deras terjadi.
Kepala BPBD Kabupaten Ngada Emmanuel Kura menjelaskan, walaupun tidak terjadi angin kencang, tetapi curah hujan masih tinggi, sehingga dirinya sangat berharap agar masyarakat tetap waspada, serta tidak beraktivitas di luar rumah, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, agar segera mencari tempat aman jika hujan terjadi lebih dari 1 jam. Perlu berhati-hati, waspada, dan bagi masyarakat yang bermukim di bantaran sungai ataupun di lereng-lereng bukit, ketika hujan sudah durasinya lebih dari 1 jam, itu harus segera untuk tinggalkan tempat tinggal mereka. Itu yang kita sampaikan kepada masyarakat untuk selalu waspada. Kondisi existing saat ini kita rasakan bahwa musim sekarang memang angin tidak ada, tapi hujan itu sejak pagi sampai malam itu terjadi terus. Ya, kita mengharapkan mudah-mudahan tidak disertai dengan angin ataupun hujan durasinya itu jangan sampai misalnya lebih dari 2 atau 3 jam, karena kalau lebih dari itu potensi terjadinya bencana itu pasti. Tingginya curah hujan di Kabupaten Ngada membuat aktivitas ekonomi menjadi terhambat di tengah harga beras yang belum stabil, sehingga masyarakat sangat berharap agar kembali normal, sehingga pemulihan ekonomi masyarakat dapat berjalan aman serta lancar tanpa hambatan. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Forum Masyarakat Adat Kabupaten Ende memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Ende yang telah membangun wilayah-wilayah masyarakat adat di Kabupaten Ende. Informasi ini selengkapnya disampaikan Rovinus Fula. Hal itu disampaikan Ketua Forum Masyarakat Adat Kabupaten Ende Yohanes Don Bosco Watu ketika diminta tanggapan dan harapan berkaitan pembangunan di wilayah Kabupaten Ende termasuk wilayah kecamatan dan desa yang belum tersentuh pembangunan untuk masyarakat adat. Don mengatakan selaku Ketua Forum Masyarakat Adat Kabupaten Ende pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Ende yang dengan setia melalui program-program kerja serta memberikan bantuan untuk masyarakat adat di wilayah kecamatan dan desa di Kabupaten Ende. Berkaitan dengan program kerja, jelas pembangunan pasti di atas wilayah adat yang dipimpin para musalaki. Tentu dalam hal ini dengan program 3 Batu Tungku, ketiga komponen tersebut sudah berkolaborasi bekerja sama dalam kaitan pembangunan khususnya di wilayah kecamatan dan desa. Don Watu mengatakan sangat berkeyakinan jikalau program pembangunan dijalankan tentu tidak ada kendala yang dihadapi di lapangan berkaitan dengan wilayah-wilayah adat yang menjadi titik atau lokasi yang akan dibangun. Nah, untuk itu saya berkeyakinan bahwa kalau seandainya program-program ini dijalankan, yang jelas pasti tidak ada kendala apapun yang dihadapi di lapangan berkaitan dengan wilayah-wilayah adat yang menjadi titik atau lokasi yang akan dibangun berkaitan dengan pembangunan ini. Ya, berkaitan dengan pembangunan yang tadi dikatakan bahwa ini menjadi halangan dari para musalaki, sebenarnya itu bukan. Hanya saja kemauan baik harus dibangun antara para kontraktor dengan para musalaki itu sendiri, kemauan baik. Nah, yang jelas kalaupun itu terjadi berarti seremonial adat itu harus dilaksanakan itu. Mau tidak mau itu harus. Karena ini menjadi budaya atau adat istiadat yang perlu kita lestarikan. Kalaupun tidak naik ke tanah itu saya rasa tidak mungkin terjadi. Menjawab media terkait dengan pekerjaan-pekerjaan pembangunan yang sering menjadi kendala di lapangan seperti masalah naik tanah, kemudian melakukan upacara adat, Don mengatakan berkaitan dengan pembangunan yang dikatakan bahwa ada dihalangi musalaki, sebenarnya itu bukan. Hanya saja kemauan baik yang harus dibangun para kontraktor dengan para musalaki itu sendiri, yang jelas kalaupun itu terjadi berarti seremonial adat harus dilaksanakan karena ini menjadi budaya adat yang perlu dilestarikan. Don mengatakan semua itu terpegantung pada kemauan baik para kontraktor dan para musalaki agar kegiatan pembangunan itu bisa berjalan dengan baik. RRI Rovinus Fula melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dalam momentum bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah, SMP Negeri Satap Ekoreko Pulau Ende menggelar acara Jumat Berkah. Selengkapnya, Lady Badin.
Kegiatan Jumat Berkah yang digelar SMP Negeri Satap Ekoreko Pulau Ende ini berlangsung di Musola Mardiatila Ekoreko Desa Rorurangga, Kecamatan Pulau Ende, dan diikuti oleh seluruh siswa-siswi sekolah tersebut pada Jumat 22 Maret 2024 kemarin. Koordinator Humas Sekolah SMPN Satap Ekoreko Rizal Usman SPD menyampaikan, adapun tujuan dari kegiatan Jumat Berkah ini adalah untuk mewujudkan manusia yang terampil, menguasai iptek dan imtak atau iman dan takwa, serta berakhlak mulia sehingga dapat bersaing di era global sesuai dengan visi misi sekolah. Dirinya juga menegaskan bahwa program Jumat Berkah ini akan terus digalakkan pada setiap hari Jumat. Momentum bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini, kami dari SMP Satap Ekoreko mengagendakan gelar Jumat Berkah yang berlangsung di Musola Mardiatila Ekoreko Desa Rorurangga, Kecamatan Pulau Ende. Tentunya kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa-siswi bagi kelas 7 sampai kelas 9. Dan kegiatan ini kita agendakan dengan tujuan dapat mewujudkan manusia yang terampil, menguasai iptek dan imtak serta berakhlak mulia, dan dapat bersaing di era global sesuai visi dan misi sekolah. Rizal menyampaikan bahwa acara Jumat Berkah ini dilaksanakan di musola yang terletak di tengah-tengah masyarakat Ekoreko, Desa Rorurangga, Pulau Ende. Hal ini sekaligus mendekatkan sekolah dengan masyarakat karena sekolah adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, diharapkan kegiatan seperti ini dapat memberikan dampak positif yang lebih luas bagi lingkungan sekitar. Tentunya pada pelaksanaan kegiatan Jumat ini kita agendakan di setiap hari Jumat. Pada hari efektif kegiatan sekolah yang sedang berlangsung sesuai dengan kalender pendidikan yang ada. Dan kegiatan ini direspon baik oleh pihak komite, para orang tua wali, serta masyarakat di sekitar Desa Rorurangga dan beberapa pihak-pihak terkait yang alhamdulillah juga ikut mendukung dalam rangka kegiatan Jumat Berkah ini. Nah, kita agendakan kegiatan Jumat Berkah ini baik di sekolah setempat maupun juga di sarana-sarana ibadah yang ada di desa, khususnya di Desa Rorurangga, Kecamatan Pulau Ende. Acara Jumat Berkah ini merupakan salah satu bentuk upaya sekolah dalam memperkuat pendidikan agama dan memupuk nilai-nilai keagamaan serta moral di kalangan siswa-siswi. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Berita terakhir. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Timur mengajak para pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah UMKM daerah tersebut mendaftarkan merek dagangnya sebagai hak kekayaan intelektual dan memiliki perlindungan hukum sehingga tidak mudah diklaim oleh pihak lain. Laporan Veranda Garus. PLT Kadis Parekraf Provinsi Nusa Tenggara Timur Joni Lierohi kepada RRI mengatakan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengembangan ekonomi kreatif mengalami permasalahan, salah satunya belum memiliki hak kekayaan intelektual dalam hal pendaftaran merek dagang. Menurut dia, selama ini memang pelaku UMKM hanya fokus membranding merek agar kemudian bisa mendapatkan omset yang tinggi dari penjualan itu. Sehingga kami berupaya melalui beberapa strategi, misalnya kerja-kerja kolaborasi tidak saja pemerintah tapi juga dengan dunia usaha untuk memfasilitasi pelindungan merek. Dengan kita semua, kita berharap ada upaya-upaya, kita lagi berupaya untuk melakukan sosialisasi sehingga masyarakat bisa tahu kedudukan produk mereka, brand mereka itu harus dilindungi. Joni menambahkan bahwa untuk mendorong para pelaku UMKM mendaftarkan merek dagang, pihaknya berkolaborasi dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur melalui MOU tanggal 15 Maret 2022 tentang penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi hak kekayaan intelektual. Sehingga sampai dengan tahun 2023 mereka telah memfasilitasi sebanyak 125 pelaku UMKM yang tersebar di 9 kabupaten untuk terlibat dalam pendaftaran hak kekayaan intelektual, salah satunya adalah merek dagang. Terkait dengan pendaftaran kekayaan intelektual merek, kami berharap masyarakat bisa melakukan komunikasi misalnya dengan unit-unit terkait dengan hal ini, antara lain Dinas Pariwisata Ekraf di tempat masing-masing, ataupun di perdagangan, Kementerian Perdagangan, atau di Dekranasnya kabupaten, dan kita bisa berkolaborasi, misalnya informasi tersebut bisa didorong ke tingkat provinsi, dan bisa melakukan kolaborasi bersama dan melakukan upaya-upaya fasilitasi untuk pendaftaran kekayaan intelektual khusus merek atau pencipta dan lain sebagainya gitu.
Untuk memberikan pemahaman pada para pelaku UMKM di Nusa Tenggara Timur, Disparekraf NTT bersama Kemenkumham NTT juga rutin menggelar sosialisasi pentingnya perlindungan merek dagang dan hak kekayaan intelektual lainnya. Selain itu, dalam waktu dekat akan dibangun klinik kekayaan intelektual untuk para pelaku UMKM atau pihak lain bisa mendaftar hak kekayaan intelektual mereka. RRI ND Verenda Garus melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.